Sudah ditemukan. Siatan Gindo. Gibran. Di depan. Depan estafet. Estafet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara saya Bisri, bincang seputar misteri. Untuk episode kali ini saya ingin mengomentari atau mengambil hikmah dari kejadian yang sedang viral di YouTube tentang pendaki yang bernama Gibran yang hilang di Gunung Guntur. Mungkin dari sekian banyak video yang ada di YouTube, banyak yang mengupas tentang hal-hal yang terjadi atau kejadian-kejadian apa aja yang dialami oleh adik kita Gibran. Untuk itu saya tidak akan membahas tentang itu, tapi saya ingin lebih mengambil hikmah apa saja yang bisa kita petik dari pengalaman yang sudah dialami si Gibran. Untuk pengalaman yang pertama yang harus kita ambil hikmahnya saat kita mau mendaki, yang paling utama tetap kita harus berdoa, selalu berdoa dalam perjalanan. Kita harus benar-benar berdoa dengan niat yang tulus, dan kita mendaki juga dengan tujuan yang baik, tidak ada tujuan yang aneh-aneh, karena itu semua nanti akan menyelamatkan kita semua. Jadi jangan sampai kita naik ke gunung manapun dengan tujuan cuma iseng-iseng atau bahkan ada niatan yang kurang baik, karena kita tahu sendiri kita berada di gunung, banyak hal-hal yang pastinya kita belum tahu di alam itu, karena alam gaib pasti ada dan kita harus selalu percaya. Untuk hikmah selanjutnya atau pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah saat kita mendaki, kita harus selalu menjaga atau bersikap sopan, dan jangan lupa pasti di tiap gunung ada aturan atau mitos, itu harus kita pegang teguh. Jangan kita pernah sekali-kali untuk mencoba atau iseng melanggar itu, karena kita patuh itu jauh lebih baik untuk menghindari segala risiko yang kita inginkan. Jadi buat para pendaki, terutama yang masih remaja-remaja, karena kebanyakan karena masih remaja, banyak yang masih berpikiran hal seperti itu adalah cuma mitos, atau mereka lebih lebih kurang mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi dengan kejadian yang sudah dialami teman kita Gibran, kita harus bisa benar-benar mengambil hikmahnya untuk membuka mata kita bahwa hal gaib yang ada di sekitar gunung bisa menimpa siapa saja. Dan alhamdulillahnya teman kita Gibran dikasih keselamatan oleh Allah, masih diberi kesempatan buat memberi pelajaran kepada sesama pendaki-pendaki yang lain untuk jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu saat kita mendaki. Kemudian hikmah yang bisa kita petik selanjutnya adalah
saat kita mau melakukan apapun, entah itu buang air kecil atau buang air besar, kita harus selalu istilahnya kalau orang Jawa amit-amit atau kita nyuwun sewu, dalam artian ya kita permisilah dengan alam sekitar itu, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi atau apa yang berada di sekitar tempat kita. Jadi kita kalau mau kencing kita harus permisi dulu, kita minta izin ya, meskipun dengan lisan atau batin yang kita yakini masing-masing. Kemudian selanjutnya yang bisa kita petik lagi pelajaran dari kejadian Gibran adalah saat kita berada di dimensi lain atau di dunia lain, dalam hal ini dunia gaib, dengan apa yang sudah banyak kita lihat di video, kita diberi pelajaran agar senantiasa saat kita mengalami kejadian tersebut, ya amit-amit semoga kita selalu diberikan perlindungan dan keselamatan sama Allah. Tapi saat kejadian itu menimpa kita semua atau menimpa kalian, lebih baiknya mulai saat ini kita harus meyakini, jangan pernah sekali-kali menerima apapun itu berupa makanan ataupun snack-snack atau minuman dalam hal yang tidak wajar. Dalam artian tidak wajar adalah karena kita pasti saat mendaki ada di gunung, tapi ternyata ada kejadian kita berada di dimensi lain. Sebaiknya kita tidak menerima apapun yang diberikan kepada kita, karena dari pengalaman yang Gibran sudah dilaluinya, ternyata beberapa menit atau beberapa jam di dunia atau di dimensi gaib sangat berselisih jauh dengan dunia nyata di dunia kita ini. Dia hilang selama 6 hari, tapi di alam gaib tersebut dia belum merasakan malam hari secara nggak langsung. Itu berarti waktu dia berada di dimensi gaib belum sampai 1 hari. Nah, itu menandakan kalau kita harus benar-benar benar-benar hati-hati dan selalu berdoa lah intinya. Dan kita harus benar-benar pasrah dengan niat yang tulus saat kita mendaki. Kita percayakan dengan Allah dengan cara kita berdoa, dan kita mendaki dengan tujuan yang baik. Kita pasrahkan, kita menyatu dengan alam, pasti alam akan berselaras dengan kita juga. Selanjutnya teman-teman para pendaki, dengan kejadian apa yang sudah dialami Gibran, kita semua harus benar-benar mempersiapkan fisik kita, dan kita jangan lupa berdoa agar kita selalu dan senantiasa diberikan keselamatan saat kita mendaki, selamat sampai tujuan, pulang juga dengan keadaan selamat. Untuk semua teman-teman mendaki, jangan mengecilkan semangat kalian untuk menikmati dengan alam yang Tuhan berikan kepada kita, karena di semua pegunungan pasti kita akan menemukan ketenteraman hati karena kita menyatu dengan alam. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman
bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.